Manchester United telah dikaitkan dengan kepindahan manajer Inggris, Gareth Southgate, musim panas ini. Tampaknya penggemar Manchester United tidak terlalu terpikat dengan gagasan Gareth Southgate mengambil alih posisi Erik ten Hag sebagai manajer. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh pembaca Express, para penggemar klub mengungkapkan perasaan mereka terhadap gagasan itu dengan sangat jelas. Pertanyaan yang diajukan, apakah Gareth Southgate akan sukses di MU? 86% menjawab tidak, dan hanya 14% memilih ya. Para pendukung juga menjawab, siapa pilihan terbaik untuk mengambil alih MU jika Ten Hag dipecat, dan lagi-lagi, Southgate ditolak. Dari 6 opsi manajer, ia hanya mendapat 11% suara. Graham Potter, 7%, dan Ruben Amorim. Thomas Tuchel memperoleh 16% suara, dengan Roberto De Zerbi menduduki puncak daftar dengan 24%. Namun 37% peserta polling memilih opsi yang lain karena tidak percaya kepada satu pun dari 5 nama yang ada. Sebuah kesalahan besar telah melemahkan posisi Erik ten Hag di Manchester United. Revolusi di balik layar Manchester United bisa membuat Erik ten Hag tidak berdaya dalam urusan transfer. Pelatih asal Belanda ini memegang pengaruh signifikan terhadap pemain yang masuk dan keluar begitu ia mendarat di Old Trafford. Namun serangkaian kesepakatan yang mengecewakan, tampaknya telah menyebabkan para pemain senior kehilangan kepercayaan pada penilaiannya. Dewan Setan Merah tidak segan-segan mendukung Ten Hag setelah membujuknya pergi dari Ajax pada tahun 2022. Lisandro Martinez dan Rasmus Højlund termasuk di antara mereka yang datang dengan biaya besar sejak itu, dan keduanya mendapat sambutan baik dari para pendukung. Namun kisah sukses transfer diimbangi dengan sejumlah kegagalan. Ten Hag diyakini telah berusaha keras untuk merekrut Sofyan Amrabat musim panas lalu, dalam kesepakatan yang membutuhkan biaya pinjaman yang terlalu tinggi, karena keyakinan bahwa United akan memicu opsi pembelian permanen. Namun, kesalahan besar yang mungkin paling menimpa Ten Hag adalah penandatanganan Antony. Raksasa Amsterdam sebelumnya bersikukuh bahwa Antony tidak akan dijual, namun bantuan Van der Sar akhirnya menyelesaikan kesepakatan tersebut. Sebuah bantuan yang kelak disesali Ten Hag. Kecuali, Antony bangkit dan bersinar lagi. Manchester United akan menghadapi rival sengitnya Liverpool dalam pertemuan besar Liga Premier pada 7 April di waktu kick-off yang tidak biasa, yaitu pukul 15.30 waktu Inggris. Setan Merah ingin kembali bersaing untuk lolos ke Liga Champions, sementara pasukan Jurgen Klopp berharap untuk mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen. Tak lazim, pertandingan akan dimulai pada pukul 15.30, di mana mayoritas pendukung sudah terbiasa dengan Super Sunday Sky Sports yang menampilkan waktu mulai pukul 16.30. Hal ini diperkirakan terjadi karena besarnya persaingan antara kedua tim, dan akan memungkinkan polisi untuk menjalankan tugasnya dengan lebih aman pada hari sebelumnya. Pendekatan tersebut juga terlihat pada beberapa pertandingan Liga Inggris lainnya di musim 2023-2024. Seperti pertandingan Liverpool melawan Manchester City. Liga Premier telah mengumumkan bahwa Anthony Taylor akan menjadi wasitnya. Taylor biasanya mengambil alih banyak pertandingan yang disebut sebagai pertandingan besar di Liga Premier. Tetapi dia dan Klopp sering bertikai sebelumnya. Ada beberapa perselisihan dan musim lalu Klopp dikeluarkan dari lapangan karena reaksinya terhadap pelanggaran Bernardo Silva terhadap Mo Salah. Perseteruan berlanjut musim ini saat Liverpool kalah 3-1 dari Arsenal di Emirates. Manchester United, yang sekarang mengubek-ubek pasar Amerika Selatan, dilaporkan bersedia mengeluarkan 90 juta euro untuk mengamankan jasa Estevão Willian, target Real Madrid. Penyerang Brasil berusia 16 tahun itu
adalah wonderkid Palmeiras juga menjadi incaran raksasa La Liga, Barcelona. Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, lebih dikenal sebagai Estevão atau Mesinho, menjadi wonderkid terbaru Palmeiras yang menjadi terkenal. Klub asal Brasil ini telah melahirkan banyak pesepak bola kelas atas dalam beberapa tahun terakhir, dengan Endrick dan Gabriel Jesus di antara mereka yang menjadi properti panas di pasar. Pemain berusia 16 tahun ini telah masuk ke skuad tim utama di Palmeiras meskipun usianya masih muda. Hal itu dan eksploitasinya dalam sepak bola kelompok usia di tanah kelahirannya telah memaksa para pakar dan penggemar memuji dia dan Endrick sebagai masa depan sepak bola Brasil. Prospek pemain remajanya tampil luar biasa sejauh ini, mengumpulkan 4 gol dan 3 assist dalam 10 penampilan sejauh ini. Sir Dave Brailsford telah mengadakan pertemuan tatap muka dengan para pemain dan staf MU di Carrington. Menurut Telegraph, Brailsford telah bertemu dengan sebagian besar skuad tim utama United untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran akan ketidakjelasan mengenai investasi Ratcliffe dan rencana pembangunan kembali. Mantan ketua British Cycling ini dikatakan telah membuat para pemain terkesan dengan aspirasi Ineos, memicu rasa optimisme di ruang ganti Ten Hag. Namun, manajer Belanda itu dilaporkan tidak dibahas dalam pembicaraan untuk menghindari melemahnya otoritasnya di akhir musim. Laporan tersebut menambahkan bahwa Brailsford tidak menanyakan pendapat para bintang United tentang Ten Hag dan gaya manajemennya. Dan tidak ada saran bahwa dia akan digantikan musim panas ini. Ineos tidak ingin meremehkan sang manajer. Ini adalah langkah yang masuk akal. Manchester United masih memiliki 2 tujuan utama yang harus diperjuangkan, berjuang untuk lolos ke Liga Champions dan juga ke semifinal Piala FA. Diskusi ini telah mengesankan para pemain dan staf, membuat mereka merasa optimis mengenai masa depan dengan Ineos yang kini bertanggung jawab atas operasional sepak bola. Sebelumnya, para pemain dan staf merasa tidak tahu apa-apa tentang rencana Manchester United di bawah asuhan Glazers. Kini dengan Ineos mengambil alih kendali utama operasional sepak bola, terdapat optimisme terhadap peningkatan komunikasi internal. Ineos ingin menggunakan jaringan multiklubnya, MU, OGC Nice, dan Lausanne, yang menjelaskan fokus terkini dalam merekrut talenta muda. Simone Pafundi telah dipinjam dengan opsi untuk membeli, sementara MU telah mendekati Boca tentang Aaron Anselmino untuk mengukur harga kasar, dikabarkan 15 juta pound, dengan rencana untuk mengontraknya dan kemudian meminjamkannya ke Nice. Camarda, Fake, Estevão Willian, dan lainnya adalah nama-nama yang sedang dijajaki atau dinilai oleh Ineos. Ineos bahkan sudah memulainya dengan mengirim tim U21 MU Tour di Prancis. Mereka mengalahkan tim Monaco B3-0. Meski kemudian kalah dari tim U21 Nice. Langkah mengejutkan Lausanne untuk mendatangkan talenta top Italia. Pafundi menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana serius untuk merekrut talenta muda di Nice, Manchester United, dan Lausanne. Nama-nama pemain baru berusia 15-19 tahun yang tidak terduga muncul dalam beberapa bulan mendatang sebagai target. Siapa saja talenta muda yang menurut laporan ingin direkrut oleh Ineos? Ini dia. Simone Pafundi, penyerang berusia 18 tahun yang secara teknis elit dan berperingkat tinggi. Bisa main sebagai second striker, nomor 10 atau winger. Pafundi melakukan debut untuk Italia pada usia 16 tahun. Dia saat ini berada di Lausanne dan dipuji karena kontrol dan visi bolanya yang elit. Yang kedua, Aaron Anselmino. Dikenal karena ketenangannya dalam menguasai bola, antisipasi terbaik, dan ketenangannya. Center back berusia 18 tahun dari Boca sedang diawasi oleh banyak klub top dan sering dibandingkan dengan Sergio Ramos. Lalu yang terbaru Estevão Willian. Pemain Brasil berkaki kiri yang cerdas dan nyaman bermain winger kanan atau peran nomor 10.
Pemain berusia 16 tahun ini terlihat sangat dewasa untuk usianya dan dikenal karena visinya yang hebat. Driblingnya, kecepatannya, dan keterampilannya dalam mengambil keputusan. Juag striker AC Milan, Francesco Camarda. Striker berusia 16 tahun yang tidak bisa berhenti mencetak gol. Pekan lalu dia mendapat hat-trick versus Belgia untuk Italia U17 dan langsung kembali ke Milan U19 dengan sebuah gol ke gawang Juventus. Dia adalah pesepak bola Serie A termuda yang pernah ada. Berikutnya ada Thomas Parmo. Pemain Argentina berusia 16 tahun dari Independiente. Dikenal memiliki kontrol jarak dekat yang luar biasa dan keterampilan manipulasi bola yang hebat di ruang sempit untuk melewati lawan dengan mudah. Gabungkan hal ini dengan kecepatannya yang cepat, visinya yang elit, passingnya, dan IQ sepak bolanya yang menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan rating tertinggi dari Argentina, yang juga sedang diincar oleh City dan Real Madrid. Terakhir, Faye. Bek tengah berkaki kiri berusia 19 tahun di Barcelona, yang sebelumnya tampil mengesankan selama AFCON U17 dan Piala Dunia 2019 meski menjadi salah satu pemain termuda di sana. Kadang dimainkan LB, DM, sangat serbaguna. Apa yang membuatnya menonjol bukan hanya karena ia bagus secara teknis dan nyaman dalam menguasai bola, namun juga memiliki sifat atletis elit.